Itulah pekerjaan book writer ya. Dan mereka ya harus mengikuti tren dunia seperti apa. Jadi topik-topik apa yang seharusnya diangkat di buku. Dan ya saya kebetulan I've been teaching for almost 30 years, but then I always believe kalau untuk materi saya ngasih ke yang writernya deh gitu loh. Jadi saya banyak mendapat masukan. Kenapa nggak buat buku sendiri gitu loh, seperti itu. Iya, pengalaman mengajar sudah panjang sekali. Yang saya pikirkan adalah seberapa banyak yang bisa dibuat dan kemudian kontinuasinya seperti apa. Ya, sementara kalau kita lihat buku-buku terbitan, definitely we are talking about internationally published ya, seperti Pearson, or probably if it is not Pearson, then you can mention something like Oxford atau Cambridge yang juga menerbitkan buku-buku ELT. Mereka itu ya kita bagi tugas lah, atau quote and quote bagi rezeki juga deh ya. Jadi memang ada book writers gitu loh, dan kemudian ada publishers. And then we are the users, we are teachers, begitu loh. Jadi kita konsentrasi pada apa yang harus kita lakukan sendiri-sendiri. Jadi kita percayakan pada mereka. And I do believe they know exactly what kind of topics are needed, gitu loh. What kinds of topics are needed to make the books real, setidaknya menjadi real dalam konteks pembelajaran nantinya. Dan kontinuasi, kesinambungan itu mereka jaga benar-benar. Karena mereka, this is what they do. They've been doing and then they've been doing this for so long probably. Definitely kalau mereka tidak bagus, mana mau publishernya yang terima, begitu kan, kayak begitu kan. Jadi ya kalau menurut saya ya, kalau kita mau lihat topik-topik, pastilah itu pasti akan topik-topik yang sangat familiar. Because we are talking about language. Yes. Language means nothing if you cannot use it in a real life, right? Oleh karena itu topik-topiknya memang harus topik-topik yang familiar. Dan ini adalah salah satu keunggulan bukunya Speak Out dari buku kita sebelumnya. Okay. Karena buku sebelumnya kan cuman ya itu tadi grammatical oriented. Kalau yang ini kan memang bisa kita gunakan nanti prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi si siswa juga pada saat belajar dan setelah belajar have clear idea about how to apply what they've learned gitu ya, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan. Oke. Sir, seberapa penting sih Sir, kalau misalkan ya penerbit itu kan banyak, jadi mereka dengan berbagai marketing kayak gitu. Iya, betul. Ketika Sir memilih untuk ke Pearson, nah gitu, apa yang membuat buku ini menjadi pilihan dan dijadikan sebagai, ini bisa nih gitu loh. Bisa kita coba untuk diterapkan. Sebenarnya saya pernah menjejerkan lah gitu ya. Let's say ini Pearson, ini Cambridge. Di JEC pun kita pernah pakai Oxford sebenarnya. Tetapi ujung-ujungnya kembali saya melihat kok kayaknya nggak jauh beda. Memang tren dunianya itu seperti itu. Kebetulan saja pengarang ini ada di penerbit ini, pengarang ini ada di penerbit ini, begitu. Dan kebetulan mengapa saya di Pearson ya karena kebetulan akses saya ke Pearson sudah saya bina dari sejak dulu. Sehingga menjadi sangat gampang buat saya untuk mencari buku apa saja gitu loh. Kalau menurut saya sama saja lebih kurang. Saya pernah membanding. Di awal-awal JEC berdiri kita menggunakan Cambridge. Kemudian kita pernah menggunakan Oxford untuk buku anak-anak. Dan kemudian saya mendapat akses ke Pearson. Waktu itu tetapi waktu menggunakan Oxford dan Cambridge itu masih tidak affordable sama sekali. Masih sangat mahal. Sementara kalau yang sekarang Pearson ternyata juga sudah membuatnya menjadi sangat affordable. Jadi tidak terlalu mahal-mahal banget lah. Make sense gitu loh, reasonable price gitu loh. Dan saya kebetulan waktu itu saya direferensikan oleh satu teman di Singapura dan kemudian saya ketemu dengan distributornya yang ada di Jakarta dan sejak saat itu ya ada hubungan baik, selalu mendapat bantuan dan mereka juga secara konsisten mendukung. Mereka setahun sekali atau setahun 2 kali memberikan training kepada guru-guru. Jadi ya kalau menurut saya sih signifikan. Kalau dari bukunya sih tidak banyak berbeda kalau menurut saya. Tidak significantly different. Yang different probably adalah supportnya kali ya. Ya supportnya karena maksud saya selama ini hubungan baik sudah dijalin, support juga berjalan dengan baik ya. Saya pikir ya saya juga
nggak perlu banget lah sampai harus memilih buku dari penerbit lain kayak gitu. Oke. Ya. Dan teman-teman, for your information, Pak Iwan juga merupakan owner dari salah satu kursusan bahasa Inggris yang sudah survive-nya 30 tahun juga di Jambi, JSC Jambi English Course kayak gitu. Berarti memang kalau untuk di bidang bahasa Inggris bisa dikatakan Sir Iwan salah satu orang yang sangat memiliki pengaruh juga kalau di Jambi gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, saya cuman konsisten saja, itu nggak berpengaruh. itu, Sir. Ya, Penting. itu kunci kalau Iya, menurut benar. saya. Karena masalah konsistensi itu sekarang menjadi barang langka kalau Iya. menurut saya. Saya cuma ingin konsisten karena kebetulan background saya memang di teaching English as a foreign language S1, S2, dan kemudian sekarang lagi dalam proses untuk S3. Saya konsisten di pengajaran bahasa Inggris. Kalau menurut saya jadi ya konsistensi ini yang membuat lembaga saya ya bisa bertahan sekian lama. Bayangkan kalau tidak punya konsistensi ya nggak bakalan terjadi itu semua. Nah, itu Sir. Bagaimana untuk menerapkan konsistensi itu di UPB? Apa yang dilakukan oleh UPB sebenarnya untuk menjaga konsistensi itu tadi? UPB itu hanya sebuah unit dalam satu institusi yang demikian besarnya. So, I'm not a very political person ya, but I can understand. It can be very political. Berbeda. Ya, beda misalnya kalau saya yang hanya mengurus lembaga saya sendiri. So I know exactly what I want to do and I can be very consistent about it. But here it involves bigger institution. It involves quote unquote more important people probably, and then they want to show their power from time to time. So then consistency is probably even harder over there. Consistency is one. Another is, what is that? Integrity, probably. Yes. Integrity means that you're gonna do the same thing, no matter you are being checked or not, or something like that. Yeah, integrity is also very important. But yeah, let's see lah. Through times, definitely there is no instant thing. There is no instant thing. So I always believe that everything is going to roll down, and then they are going through process and so on and so on. Hopefully, Mr. Erwin, the one who is in charge in English thing in OPB right now, can be very consistent and then can always have the integrity to put the teaching as the priority, and then most important thing is to make sure that we are really teaching something gitu loh. We are really transforming knowledge, not only menjalankan prosedur saja sehingga segala sesuatunya bisa berakhir dengan sukses, dalam arti mensupport mahasiswa ini untuk lulus begitu. Ya, mudah-mudahan lah kalau menurut saya. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh UPB itu sebenarnya, kalau kita ngomongin fungsi dari UPB itu kan tidak hanya sebagai sarana untuk pelaksanaan tes. UPB juga bertanggung jawab tentang itu tadi pengembangan bahasa asing untuk di wilayah kampus, dan sekarang UPB UIN STS Jambi. Berarti lingkungannya kan kalau kita skop kecilnya adalah UIN STS Jambi. Ya, betul. Bagaimana pendapat Sir Iwan ketika kalau di ini ya Sir ya, di lapangan itu faktanya adalah banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang ikut tes itu adalah mereka yang sudah di semester akhir gitu. Artinya ada kayak mereka kehilangan momen. Seharusnya kan bisa dimulai dari semester awal. Rendahnya keinginan atau minat belajar seseorang untuk belajar bahasa asing kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor. Oh ya. Tes itu dilaksanakan lebih seringnya lagi di semester itu. Kalau menurut saya itu sangat dimaklumi sih.
Terutama ya kalau kita berbicara tentang institusi-institusi di daerah ya seperti kita di sini di Jambi gitu ya. Ya jangankan ngomong di Jambi lah, saya yang kebetulan pernah di Jogja, saya juga pernah di Malang. Ya juga tidak semua dari mereka juga appreciate hal yang sama tentang pembelajaran bahasa. In my perspective is English gitu loh. Tidak bisa juga dikatakan bahwa mereka yang lebih progresif dalam pendidikan kemudian lantas sikapnya terhadap pembelajaran bahasa asing juga lebih progresif. No, I don't think so. So we are talking about Indonesia as a whole lah. Sebenarnya sih, so this is something which is beyond our reach, di luar jangkauan kita. Tetapi in my opinion, the status of one language in one country itu adalah kuncinya. Dulu bahasa Inggris di Malaysia adalah bahasa asing juga. Tetapi kemudian ada masa di sekitar pertengahan tahun 90-an itu diangkat menjadi official language. Nah, sejak saat itulah lihat kemajuan Malaysia. Misalnya, what I mean is ketika negara mengatakan bahwa guys, now English is our official language, meaning all documents should be in English and Indonesian, for example. Berarti Anda mengekspos bahasa Inggris kepada semua rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, dokumen, paspor, dan segala macam itu semuanya akan tertulis dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, posisi bahasa ini akan naik. Awareness terhadap bahasa itu juga akan naik. Sayangnya Indonesia masih sebagai foreign language. Karena saking asingnya maka orang kan bilang kenapa sih mesti harus belajar bahasa asing. Kita kan kaya, bahasa kita berapa banyak. That's not the point actually gitu loh. Sebenarnya that's not the point. From the point of view of an English teacher, that's not the point. The pointnya lebih pada why not? If you can speak in more languages, more than one, more than two, more than three, more than four, the better person you are, definitely. Because language is culture. The more you understand various cultures, then the better person you are going to be as a human being. That's what I believe. That's what I believe. Tapi ya, unfortunately, sebenarnya saya sudah menunggu ada nggak ya pejabat di Indonesia atau ada nggak ya presiden di Indonesia yang mengangkat status bahasa Inggris menjadi we are not talking about second language. Second language is too much. Official language itu yang paling rendah deh. Jadi maksudnya semua dokumen negara, we are talking about KTP, kita berbicara tentang surat-surat, itu should be all into languages, for example, gitu ya. English bawahnya Indonesian. If you've travel, kalau Anda pernah travel misalnya Singapura gitu ya, kalau Anda lihat dokumen-dokumennya itu semua selalu tuh English, nanti di bawahnya ada Chinese character, dan kemudian ada Malay gitu-gitu. No big deal. Tetapi efeknya itu akan sangat luar biasa ketika negara mengangkat status sebuah bahasa itu berarti exposure-nya akan berbeda dan segala macam. Saya dari tahun 96 menunggu apakah ini pernah terjadi. Mungkin sampai saya mati mungkin gak akan terjadi ya, belum terjadi kali. But anyway, I don't know. Makanya dulu sekarang ini kalau Anda tahu, dulu kan kita selalu ngomong orang-orang Malaysia kan belajar ke Indonesia. Iya. Sekarang kebalik kan? Mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia. Segitu pentingnya perubahan status untuk bahasa. Kalau menurut saya, jadi itu aspeknya apa ya? Social linguistics probably. Social linguistics and then language use ya, language use itu adalah aspek subfield dari linguistics yang membahas soal ini. Tapi nggak jalan lah di Indonesia, benar-benar nggak jalan, asli nggak jalan. Let's see lah. Ya, jangankan kita mau ngomong bahasa Inggris mau diangkat, dan kita punya bahasa yang misalnya majority of Indonesian people are Javanese, right? The status of Javanese saja, for example. Yeah, betul. Though actually Javanese as a language is very rich. Okay, and then we are talking about Arabic.
Indonesia is the biggest Muslim country in the world. Has the government ever thought about again changing the status for Arabic in our country? No. So pemikiran-pemikiran seperti ini yang kalau menurut saya yang belum sampai, kita belum nyampe ke sana. Atau memang belum dipikirkan. Kalau menurut saya kita punya. Karena mungkin kita aja punya. ada beberapa dari pemimpin kita yang belum menguasai. Oh ya. Bisa jadi. Definitely most of our leaders are politicians. Yeah. They are not educators. Betul. They are not educators. Even you check. I mean the what was that? The people that were assigned as Minister of Education. Yang pernah menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Anda ceklah berapa sih sebenarnya yang benar-benar pendidikan. Nowadays, that guy is a businessman. But I salute him. Yeah. He is young. He is very creative. He is very quote-unquote aggressive. And he is a very good executor. Karena di Indonesia kadang-kadang yang kita perlukan adalah eksekutor. Terlalu banyak teorinya di atas, eksekutor gak ada. Cuma bohong doang. Cuma ngomong besar doang eksekutornya. Itu kan selalu permasalahannya. Atau sudah ngomong gini, yo, di bawah dicek gak ada. Itu biasa, eksekutornya nggak jalan. Itu yang kayak salah satu contohnya aja, Sir, ya. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu kita digembar-gemborkan tentang bahwa status Indonesia ini kita akan masuk ke AFTA, gitu kan, Asian Free Trade. Jadi dalam bayangan saya ketika itu dimunculkan, wah ini nih peluang kita nih buat istilahnya tuh orang-orang yang berkecimpung dengan dunia bahasa asing kayak gitu. Untuk bisa membuat itu menjadi salah satu motivasi buat. Okay. Tapi ternyata juga nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan juga. Ya kan, Sir? We are talking about AFTA and we are talking about Asian ya. Yeah. Asia. Mungkin banyak orang yang masuk sini, kitanya yang nggak keluar. Orang yang alih-alih masuk ke sini, kita yang tidak mampu, yang nggak mampu keluar ke sana untuk jadi itu baliknya. So it's a very complicated thing lah, definitely. So you in this life looks like that you cannot run away from politics. Dari kejadian-kejadian kayak misalnya memang people awareness-nya masih kurang dan segala macam gitu. Balik lagi ke UBB tadi, Sir, dengan semua program yang sudah dibuat. Sekarang kan kita ada program Speak Out untuk benar-benar niatnya kita itu membuat program ini adalah supaya siswa tidak hanya knowledge-nya aja tapi skill-nya juga terbentuk. Betul. Nah, sebenarnya sih apa namanya, Sir, kalau misalkan nih siswa mereka masih kurang kesadaran untuk belajar, apa yang harus dilakukan oleh UPB? Ya udah deh kayak gitu loh, supaya UPB ini tetap bisa menjadi wadah tetap hidup kayak gitu. Again, nothing is instant lah. If you ask me, I think I should say that I'm happy enough so far. Jadi kalau saya misalnya datang ke rumah bahasa, saya ngelihat anak-anak itu berkumpul dengan antusiasnya belajar itu, waduh, saya sudah senang banget rasanya. Senang banget sih sebenarnya saya. Karena saya ngelihat, ya oke lah, udah kita nggak bisa reach semua students di sana, minimal kita bisa reach, let's say 10% saja yang believe in us, gitu, maksudnya mau sama-sama belajar. Itu kalau menurut saya itu udah luar biasa banget sih. Tapi ya itu tadilah a step at a time, and then please be consistent, jangan kendor, terus-teruslah gitulah maksud saya. Lambat-lambat deh, nggak ada yang selalu berinovasi. Iya, apalagi kan tadi saya kasih contoh banyak sekali mahasiswa yang sudah keburu di brainwash about apa bahasa sih. Iya. Bikin repot aja sebenarnya. Saya sudah lulus jadinya saya tidak lulus gitu kan ya. Yang sudah di brainwash dan kemudian menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan sertifikat dan kemudian akhirnya lulus. Ya itu ya memang ya mau gimana lagi ya, kita harus ngelewatin itu semua dulu lah. Mudah-mudahan yang baru-baru ini bisa kita didik dengan lebih baik lah. Kalau yang sudah kadung kayak begitu ya it's beyond our reach lah. Beyond our reach. Dan tidak bisa diulang. I think it's being realistic saja. Oke. Ada pertanyaan teman-teman yang di live Instagram?
Belum ada ya. Ini masih Jangan takut. on. Masih. Ah, iya. 2 kali. Ini senang sekali malam ini bisa bisa sharing dengan Sir Iwan karena memang apa namanya bisa dikatakan bahwa saya tuh ikut kelasnya Sir Iwan beberapa kali kayak gitu. I really enjoy the class because ketika kita merasa bahwa sebagai seorang guru bahasa Inggris itu cukup bisa ngomong aja, ternyata tuh enggak gitu ya Sir. Banyak yang bisa digali dari bahasa. Banyak sekali. Hmm. Banyak sekali. Nah itu tadilah. Kalau seandainya Anda sudah merasa Anda berada di zona nyaman dan kemudian tidak merasa bahwa Anda harus keep developing, ya sudah, berarti ya stop di situ. Oke. Sir, let's move to teacher. Sekarang sekarang dengan pengalaman 30 tahun dan di UPB itu banyak guru-guru muda lah istilahnya seperti itu. Yang harus dilakukan seorang guru bahasa asing itu sebenarnya apa Sir? Karena kebanyakan nih jujur sebenarnya ini true story. Kadang-kadang kita merasa bahwa sebagai guru itu cukup hanya deliver materi kayak gitu. Whether the students understand or not. So when the time is finished, ketika waktunya sudah selesai itu sudah gitu. Kita cuma sekedar seperti menyampaikan sesuatu. Sebenarnya esensi dari guru bahasa asing itu seperti apa? Satu yang ingin saya sorot adalah you are a model of the speaker. So you have to make sure that you are a good model. Because if you are not a good model, then your students are going to learn from a bad model, gitu kan? Itu satu peran guru yang sangat penting, yang paling praktis saja deh. Setiap kali Anda berdiri di depan kelas, dari aspek kebahasaannya, kalau Anda ngomongnya tidak fluent, Anda ngomongnya salah-salah, Anda ngomongnya dengan pronunciation yang tidak standar, then your students are going to learn. Itulah yang akan dipelajarin dan ditangkap oleh dia, gitu loh. Nah, lantas yaitu tadi, this awareness untuk selalu memastikan apa yang Anda keluarkan dari mulut pada saat memberikan presentasi di dalam kelas, itu sangat penting kalau menurut saya. Itu kalau guru bahasa. Tetapi kalau kita berbicara namanya guru secara keseluruhan, terdengar kasar mungkin, saya biasanya sering kalau ditanya begini, saya menjawab bahwa profesi guru tuh kayak pelacur. Lu mau apa gua ada. Gitu loh. Jadi lu harus explore apa yang situ punya semuanya demi kepuasan pelanggan. Gitu. Anak-anaknya suka nyanyi, kebetulan kita bisa nyanyi, ya nyanyi lah. Ya. Demi semuanya itu tadi, mereka merasa nyaman dengan pembelajaran dan ingin terus berada dalam pembelajaran. Kalau menurut saya itu seperti itu. Ya saya ekstrim memang, tetapi itu yang dari dulu yang saya percayai gitu loh. Jadi saya punya kelebihan apa yang bisa saya gunakan untuk bisa menyemangati, bisa membuat anak ini tetap tertarik dengan yang namanya belajar gitu loh. Anda punya bakat apa ya Anda keluarin demi ya itu tadi anak-anak ini. Itu maksud saya, seorang guru itu ya harus kayak begitu. Berarti guru bisa dibilang bahwa juga harus punya jiwa entertainer. Bisa, apalagi anak-anak sekarang. Gurunya terlalu serius, mana mau mereka guru yang terlalu serius. Ya serius ada waktunya gitu loh. Tetapi yang namanya anak-anak sekarang yang sudah diekspos dengan segala macam, dengan dari hanya sebatas memijit gadget mereka, ketemu guru yang old fashion, yang ngebosenin, cuman ngoceh aja, nggak ada kreasi apa-apa. Ya walaupun mereka nggak berani, ya tetap aja mereka merasa demotivated jadinya. Itu yang paling, kalau menurut saya itu yang justru paling parah. Di depan mereka pura-pura aja gitu loh, oke-oke saja, tapi di dalamnya mereka feeling demotivated itu tadi. Tidak ada motivasi untuk belajar. Kalau menurut saya itu yang harus disadari oleh guru-guru. Ya, kalau profesi ini bukan profesi main-main ya. Saya harus mengatakan bahwa profesi guru itu bukan profesi main-main. Kalau Anda tidak punya memang kecintaan di sini, mendingan nggak usah deh. Karena permasalahannya berarti Anda mengajarkan kepalsuan gitu loh.
Anda memberikan kepalsuan di sana. Berpura-pura aja kan berarti kan. Ya udah deh, kalau nggak mau ya udah serahkan saja lah sama orang yang mau begitu, dan hargailah itu gitu loh. Cuman ya memang sedihnya ya memang selalu namanya jurusan FKIP misalnya, jurusan paling terakhir dipilih. Kalau sudah tidak masuk ekonomi, sudah tidak masuk hukum, sudah tidak masuk pertanian, baru masuk FKIP. Sudah tidak masuk bahasa Indonesia, baru masuk bahasa Inggris, gitu kan? Karena nah itu gitu, salah gitu satu, kan? yes, itu menjadi salah satu kalau bisa dibilang sih Fenomena. Iya, yang kalau saya pribadi sebenarnya kalau ditanya kesal nggak sih dengan fenomena kayak gitu, jujur saya kesal. Karena saya melihat banyak sekali, ini istilahnya bukan berarti saya membanggakan apa yang sudah saya lakukan. Sebenarnya saya ingin ketika saya adalah menjadi guru bahasa Inggris, saya belajar dari karena saya juga guru bahasa Inggris. Tentu saja lingkungan saya yang juga jurusan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Inggris, artinya secara tidak langsung kan mereka dibentuk untuk menjadi guru bahasa Inggris. Tetapi masalahnya adalah mereka yang menyatakan bahwa guru akan menjadi guru bahasa Inggris, mereka nggak mau belajar bahasa Inggris. Itu menjadi salah satu hal yang menurut saya tidak bisa saya terima kayak gitu. Ironis banget ya, ironis. Ya. Tapi itu tadi fenomena ini bukan di masa Anda, bukan di masanya Sata saja ya, dari dulu lah, sejak zaman saya juga kayak gitu. Jurusan bahasa Inggris ya pilihan terakhir lah gitu. Dan kemudian kalau ditanya mau jadi guru ya belum tahu lah gitu. Tetapi kalau kita mau lihat bright side-nya, mudah-mudahan di dalam proses akan ada satu pembentukan pemikiran yang berbeda. Karena kan bagaimana? Nah, itu lagi berarti kan peran dari pendidik-pendidik ini tadi kan. Kalau seandainya Anda bisa menjadi model yang bagus untuk mereka, sehingga mereka menjadi lebih tertarik dan segala macam seperti itu toh. Ya, walaupun itu tadi saya katakan itu pilihan terakhir, tetapi itu tadi mudah-mudahan ketika mereka berada di dalam, mereka bertemu dengan orang-orang, figur-figur, misalnya dosen-dosen itu tadi, ada turning point gitu loh, yang membuat akhirnya mereka, oh iya ya, actually the profession is not that bad lah, gitu loh. In fact, it could be very good, could be very rewarding, very noble even, gitu loh. Ini suatu profesi yang begitu nobelnya gitu loh. Mudah-mudahan di dalam prosesnya itu tadi, tetapi ya dengan catatan itu tadi, atmosfer dari lembaga pendidikannya, institusinya, dosen-dosennya, figur-figurnya yang ditampilkan itu bisa memberikan inspirasi. Because teacher who can teach is only ordinary teacher, but teacher who can inspire is the best teacher, gitu kan? That's really great. Mudah-mudahan kita sebagai guru yang tidak hanya bisa mengajar itu tadi, kita juga bisa harus menginspire. Terakhir, Sariwan, kasih wejangan untuk UPB, untuk teman-teman guru mungkin yang mengajar bahasa Inggris, supaya kedepannya nih bahasa Inggris ataupun bahasa asing ini bisa lebih berkembang lagi. Ya itu tadi ya, being consistent, being persistent dengan tujuan itu sangat penting ya. Dan kemudian integrity-nya dijagalah, bahwa tugas saya adalah ini. Orang lain mau lihat, orang lain tidak mau melihat, saya akan tetap melakukan ini karena memang ini adalah visi dan misinya gitu loh. Pesan untuk guru-gurunya adalah never stop learning. Never stop learning, karena kebetulan memang kalau menurut saya Mr. Erwin itu berusaha memfasilitasi semua yang bersifat pembelajaran. Hanya permasalahannya yaitu tadi waktu atau jadwal atau apa begitu loh. Pembelajaran ini ujung-ujungnya demi apa sih? Kalau menurut saya demi membangun spirit yang benar, dan kemudian bahwa oh ya, saya guru bahasa Inggris, oleh karena itu ya saya harus menampilkan yang seperti ini kayak gitu loh. So never stop learning, never feel satisfied with what you've reached so far begitu loh. Itu sih salah satu prinsip saya gitu loh.
Dan pembelajaran itu bisa dalam segala macam bentuk. Ya memang dengan mentoring memang bisa, tetapi dengan reading the book juga bisa. Having a discussion juga bisa, having a sharing, a chat with somebody juga bisa. Tetapi maksudnya memaknainya dan kemudian melihatnya itu sebagai aspek pembelajaran dan kemudian meyakinkan bahwa ya saya belajar sesuatu yang baru dari situ, itu sangat penting. Jadi jangan cuma ya itu tadi seperti saya katakan, habis ngajar ya sudah, habis ngajar ya sudah, habis ngajar ya sudah. Kemudian atas pertanyaannya, saya nambah apa ya? Gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak boleh berhenti sampai di situ. Kebetulan ya buku-buku yang kita pakai juga memang kebetulan buku-buku yang levelnya juga internasional. Banyak sekali yang bisa dieksplor dari sana. Saya yakin banyak. Banyak banget. Itu sih kira-kira Sata. Thank you, Mr. Rewan. Terima You're kasih very banyak. welcome. Mudah-mudahan Mr. Rewan sehat terus. Sekarang Amin. lagi pandemi belum selesai, berarti kita harus tetap jaga kesehatan, Sir Rewan. Yes, Terima exactly. kasih banyak, Sir Rewan, untuk waktunya, untuk ilmunya. Kita Ya. akan diskusi lagi di lain kesempatan. Okay, thank you very much. Thank you, teman-teman Good night semua. everybody. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabic Podcast.